Di ujung timur Indonesia, di wilayah Nusa Tenggara Timur yang dikenal gersang dan keras, ada kisah sukses pertanian yang selaras dengan alam. Sancho Suarez Marquez, atau lebih dikenal akrab dengan panggilan Sanchez, adalah pelopor keberhasilan metode pertanian di wilayah ini. Ketika mayoritas pemuda memilih meninggalkan pertanian, ia justru memilih kembali ke akar. Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya di Jakarta, Sanchez pulang ke kampung halaman dengan mimpi besar, mengangkat derajat petani dan membuktikan bahwa lahan tandus bukanlah penghalang produktivitas. Kita warga Exodus ya, 99 datang ke sini kan keadaannya masih kecil. Tinggal di camp. Dari camp pertama itu kami di camp pengungsian ya, pengungsian di Tuapukan, kemudian pindah lagi ke Nebonat. Saya kecil ya, lahir di Timor Leste, sekarang jadi Timor Leste. Ikut orang tua ke sini tahun 1999 itu. Kemudian kita tinggal di camp sampai saya tamat SMA 2006, merantau di Jakarta 3 tahun sampai 2008 baru saya dapat kesempatan untuk bisa sekolah. Saya memang aslinya petani. Jadi saya berangkat dari petani, sekolah ambil jurusan pertanian, kembali jadi petani. Awal kerja dari bertani sambil jadi fasilitator desa, penyuluh swadaya. Saya belajar ilmu pertanian di kampus sambil praktek juga di Kediri. Ikut petani juga, belajar dari petani, itu pengalaman yang saya bawa pulang. Saya terapkan di Kupang dulu, jadi petani sambil ngajar jadi penyuluh swadaya, dipakai sama dinas jadi fasilitator desa. Sampai pada titik jenuh saya tidak bisa hidup dengan gaji itu. Saya merasa tertantang karena wah, ini kayaknya saya harus kembali ke NTT, ke Timor lagi dengan tantangan baru. Ya, puji Tuhan bisa saya selesaikan tantangan yang diberikan sama Pak Jo. Kemudian saya dikasih lagi tantangan lebih. Awalnya itu cuma merasa, wah ini saya ketemu orang yang pas ini. Kita sepertinya punya pandangan yang sama untuk bisa selesaikan persoalan yang termasuk saya sendiri hadapi selama ini, khusus di dunia pertanian. Awalnya, ia disambut dengan cemooh tetangga dan warga sekitar yang meragukan niatnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda berpendidikan ingin berkutat dengan pertanian di tanah yang dianggap tidak subur? Namun Sanchez memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Nah, saya kebetulan punya mentor, Pak Jo itu kan bisa mengerti beberapa bahasa dari luar. Nah, saya didukung oleh beliau menerjemahkan. Jadi saya jadi mudah untuk wah ini konsep kayaknya kita bisa inovasi sedikit, sudah bisa kita terapkan di sini. Nah, itu yang selama ini kita pakai. Jadi metode dari Belanda, metode dari Israel, metode dari Korea kita sederhanakan supaya bisa ditiru sama mereka yang bergantung. Ini kan rata-rata petani kecil. Mereka yang tidak bisa lepas dari cengkraman daripada pestisida dan pupuk ini kan adalah orang-orang kecil yang menggantungkan hidup kepada pertanian. Nah, itu kalau kita langsung terapkan metode itu secara full, ya kasihan juga mereka tidak bisa adopsi. Pertama, dari segi biaya sudah pasti tidak bisa mereka jangkau. Yang kedua, dengan SDM yang hari ini mereka punya, ya bagaimana bisa kita memperkenalkan metode dari luar dengan konsep bertani yang sudah begitu presisi.
kita suruh petani-petani kecil ini untuk tiru dengan cara-caranya yang rumit. Mereka yang punya keterbatasan akses, baik akses modal, akses SDM maupun dengan keterbatasan daripada pengetahuan, akses internet kan kita di sini juga sulit juga. Dia mau adopsinya bagaimana? Itu jadi kita sederhanakan supaya mereka juga bisa ikut. Gitu. Metode tani Nusantara yang dikembangkan Sanchez bukan sekedar teknik pertanian, melainkan filosofi baru dalam bercocok tanam. Prinsipnya sederhana, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam sekitar untuk menciptakan pertanian yang produktif, ramah lingkungan, dan ekonomis. Kita berangkat dari pengalaman saya selama 10 tahun dengan sistem pertanian konvensional. Itu kan jangankan mau selamatkan orang lain, mau selamatkan diri itu masih sangat sulit. Pertama itu dengan tingkat kesulitan yang ada, masalahnya itu malah bukannya diselesaikan tapi malah menghadirkan banyak masalah baru. Setiap tahun itu masalahnya bertambah, bukan masalahnya selesai. Kita pakai pupuk yang sama, ternyata menghadirkan lagi masalah baru. Akhirnya kita harus formulasikan lagi. Pestisida juga sama. Tahun ini kita gunakan formula ini dari jenis pupuk dengan jenis pestisida ini sudah ketemu. Ternyata gunakan cara yang sama itu di tahun berikut gagal. Masalahnya itu tadi, masalah ketergantungan dengan pupuk, masalah ketergantungan dengan pestisida, terus masalah yang ditinggalkan itu dari sistem pertanian yang sama itu semakin kompleks, tidak bisa mereka keluar dari persoalan itu. Saya merasa bahwa ini kita perlu cari cara baru. Nah, itu cara yang sekarang kita temukan. Kita mulai lepaskan diri dari perlahan sampai kita bisa terbebas untuk menggunakan lagi, memilih untuk tidak lagi menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. 4 pilar utama metodenya mencakup pembuatan mikroba tanah, pembiakan mikoriza, produksi pupuk organik, dan pembuatan pestisida alami. Pertama kita tentunya punya konsep ini ya, konsep pertanian yang ini kan tidak bisa berdiri sendiri, ada beberapa item. Ada kalau di metode tani Nusantara ini kan ada 4 pilar penting. 4 pilar penting itu pertama kita mengembangbiakan dulu mikroba. Kita gunakan mikroba itu untuk mengembalikan kemampuan tanah, untuk menetralisir residu-residu baik dari pestisida maupun dari pupuk sintetis. Itu kita kembalikan dulu kemampuan tanahnya, kemudian baru kita tingkatkan kemampuan tanaman itu lewat mikoriza, jamur yang kita kembangkan, ataupun kita bisa ada juga yang kita bisa beli tentunya dengan tidak terlalu mahal mikoriza itu. Kemudian ada pupuk yang kita kembangkan dari kebun sendiri, pupuk yang kita buat sendiri, namanya di sini kita sebut pupuk Nusantara. Juga ada tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk jadi pestisida, yang tentunya ada di sekitaran kita. Itu yang kita sebut dengan pestisida Nusantara. Jadi 4 pilar itu ada mikroba, mikoriza, pupuk Nusantara dengan pestisida Nusantara. Yang membuat metode Sanchez berbeda adalah pendekatannya yang holistik. Ia tidak sekedar mencari solusi instan, tetapi membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Dedaunan, akar, dan batang di sekitar lahan tidak lagi dianggap sampah, melainkan aset produktif untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pertama itu konsep yang kita ingin tekankan adalah bahwa ini karena biaya produksinya sangat rendah, sangat kita tekan, petani-petani kecil bisa adopsi. Kedua, dia tidak butuh pengetahuan yang khusus, harus dosisnya harus sekian. Karena kita bertaninya itu kembali ke
mengikuti pola-pola yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, tapi dengan sentuhan-sentuhan. Ibaratnya kita memperbaharui apa yang mereka sudah bikin dulu. Jadi kita di sini tekanannya itu kan kita tidak lagi menggunakan pupuk, tidak lagi menggunakan pestisida, tetapi tanaman kita tetap menghasilkan produk yang bagus, juga bisa tetap sehat. Itu saya pikir itu poin penting yang ada pada kita, Pak. Kalau kita baru gencar itu, kita baru berbagi kepada teman-teman dengan sebuah konsep yang ya sekarang pun masih kita terus kembangkan ya, baru 1 tahun terakhir ini, tetapi konsep ini sudah kita praktikkan di sini ini kurang lebih sudah 3 tahun. Ini sudah tahun ketiga. Di desa Maukabatan, Biboki Anle, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sanchez membuktikan teorinya. Pada lahan yang dianggap tidak produktif, ia berhasil memanen 10 ton jagung per hektar tanpa menggunakan pupuk atau pestisida pabrikan. Rahasia suksesnya ada pada pemahaman mendalam tentang ekosistem tanah. Sanchez tidak hanya sekedar menanam, ia membangun kembali kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Pupuk dan pestisida buatannya berasal dari alam, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan tanaman tumbuh subur. Kita bertani itu sebetulnya kita mencoba untuk melihat dari apa yang ada di alam. Jadi kita sebut konsep kita ini adalah pertanian Nusantara. Karena kalau di Jawa ya kita manfaatkan alam Jawa untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau di NTT ya kita manfaatkan apa yang ada di alam sekitaran, artinya di NTT kita pakai itu. Jadi bukan cuma di NTT, kita bisa terapkan pola ini di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, di Papua ya bisa. Karena bertani yang kita gaungkan hari ini kan bukan kita bawa konsep dari sini, tapi kita temukan kelebihan-kelebihan di daerah tertentu. Katakanlah saya ada di Papua hari ini, ya sudah. Papua itu kan alamnya juga saya bisa lihat, oh ini apa yang bisa kita terapkan di sini, ya kita belajar dari alam itu. Metode Tani Nusantara bukan sekedar teknik, melainkan gerakan kembali ke alam, menghormati tradisi dengan balutan inovasi. Metode pertanian ini akhirnya menarik perhatian para petani dari berbagai daerah untuk belajar. Dengan semangat, Sanchez memberikan ilmunya dengan memberikan pelatihan. Ada beberapa ilmu pertanian yang saya tidak dapat di daerah saya. Terkhusus tentang obat-obatan, kemudian pupuk, kemudian perlakuan untuk tanaman. Itulah yang saya dapat dari sini. Yang pertama lebih ramah lingkungan, yang kedua higienia, lebih hemat ya, lebih hemat. Terhubung saat ini kan harga alat-alat pertanian seperti pupuk, pestisida itu cukup melambung. Itu salah satu motivasi saya juga. Kemudian saya beranggapan selama ini saya khususnya saya lebih tergantung oleh produk pabrikan ya. Jadi di sini kami dikenalkan dengan alam untuk pembuatan segala sesuatunya itu ternyata dari alam juga bisa itu. Jadi sebelumnya saya modal cukup besar, ini kan kecil. Kalau produksi itu kan sekarang tergantung harga pasar juga. Jadi kalau modal kita kecil, untung pasti kalau bisa lebih besar kan itu. Karena harga pupuk setiap bulan itu naik, bahkan 1 bulan mau 2 kali naik dia. Itu kalau dari segi pupuk, belum lagi pestisidanya kan, keperluan-keperluan yang lain, itu cukup melambung, setiap bulan bisa naik. Ia juga membantu pembangunan sekolah di sekitar kawasan pertaniannya. Memahami bahwa transformasi pertanian harus dibarengi dengan transformasi pendidikan. Yang walaupun awal itu orang tua bersusah payah membangun gedung darurat dari tahun 2016, ada 2 tahun di gedung di bawah di samping gereja itu, 2 tahun itu kami belajarnya pakai papan kulit saja. Meja, kursi semuanya pakai papan kulit. Terus pindah ke gedung yang ini tahun 2019, darurat 6 ruangan.
6 ruangan, terus itu juga meja kursi swadaya orang tua. Awal itu Bapak Sanchez sempat jalan-jalan lewat kami punya jalan raya sekolah sini. Terus begitu lihat gedung, Bapak Sanchez mungkin berpikir bahwa ini gedung harus ada perubahan, ada bantuan. Jadi Bapak Sanchez sempat omong dengan kami guru-guru. Kami terlalu mau dan kami terlalu sangat merindukan gedung yang sebagus ini, yang sekarang ini. Dan hari ini juga kami juga dibantu lagi. Bapak Sanchez bantu kami untuk meja, ditambah lagi mungkin dengan kursi. Jadi kami sangat bersyukur, terima kasih kepada Pak Sanchez yang sudah membantu kami. Kisah Sancho Soares Marquez mengingatkan kita bahwa perubahan menuju keberhasilan dimulai dari keyakinan dan kerja keras. Di tanah yang dianggap tandus, ia membuktikan bahwa potensi selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Dari ujung timur Indonesia, inovasi membuka peluang kemajuan, pertanian yang selaras dengan alam.